nggak tahu, saya juga nggak pernah punya cita-cita jadi gubernur. Saya sederhana, nggak pernah saya berpikir jadi apa. Saya jadi terenyuh, akhirnya saya cari kerja. Jadi kadang-kadang cleaning service. Cleaning service? Iya, pernah saya jadi cleaning service di kampus, nyapu kampus gitu. Pernah, itu saya lakoni sekitar 6 bulan lah. Karena saya tidak mau membebani ibu saya. Padahal itu udah lulus kuliah? Belum lulus, sambil kuliah. Hai Tribuners, bertemu lagi dengan saya, pemimpin redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian. Tribuners, hari ini istimewa banget, saya sudah berada di rumah dinas Gubernur Riau. Beliau adalah Abdul Wahid, kalau saya sih manggilnya Bang Wahid. Bang Wahid, ya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sibuk ya? Ya biasalah kalau sebagai kepala daerah tentu menerima tamu, menerima kunjungan orang, bekerja gitu. Jadi waktunya sangat padat. Tribuners, kita akan ngobrol-ngobrol ringan dengan Bang Wahid ini mengenai ya apa sih tugas-tugas beliau setelah dilantik sebagai Gubernur Riau. Tanggal berapa kemarin ya Bang? Tanggal 20 Februari. 20 Februari, jadi masih baru banget ya? Ya, baru 2 bulan lebih lah ya. Nah. Gimana rasanya jadi gubernur? Ya biasa aja. Yang pasti capek ya? Kalau capek memang ya butuh fisik kuat lah ya. Artinya saya rata-rata tidur jam 12, jam 1 malam gitu ya. Bangunnya subuh? Bangunnya subuh. Udah langsung muter? Langsung muter. Tadi saya bangun jam 5 subuh langsung kegiatan. Ya sudah banyak kegiatan hari ini. Begini. Jadi Tribuners, kita akan ngobrol nanti dengan Bang Wahid. Apa aja sih ceritanya dia dari kecil sampai sekarang sehingga akhirnya bisa menduduki kursi nomor 1 di Provinsi Riau. Bang Wahid, kita mulai dari masa kecil. Saya dengar-dengar nih, saya pernah baca sih sedikit. Bang Wahid ini pernah jadi petani kelapa. Gimana ceritanya ini? Ya begini, saya ini kan tinggal di pesisir pantai Indragiri Hilir, Tembilahan. Memang rata-rata di sana itu perkebunan ya, dan perikanan lah. Di sana itu rata-rata perkebunan perikanan. Kebun yang di sana itu yang masyarakat lakukan sekitar 60% ya petani kelapa. Petani kelapa. Jadi bagi saya kelapa dan saya itu ya sudah menyatu. Jadi nggak ada bedanya, sudah ada menyatu. Maka dulu bapak saya ini kan suka berdagang ke Tanjung Pinang, ke Batam, ke Karimun, kadang-kadang ke Singapura ya, membawa hasil pertanian. Saya selalu ikut bapak saya waktu kecil ketika bapak saya masih hidup. Sekarang bapak saya kan sudah meninggal. Bapak saya itu meninggal usia saya masih 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Udah jadi anak yatim ya? Anak yatim usia 10 tahun, automatically yang membesarkan saya ini kan ibu saya. Dia jual kelontongan, warung kelontongan, sekaligus punya kebun. Nah, ya dari kebun itulah membesarkan kami bersaudara. Adik saya yang paling kecil umur 6 bulan ketika bapak saya meninggal. Berapa saudara? Saya 6 bersaudara. Bang Wahid nomor? Saya nomor 3. Itu di mana itu waktu itu? Waktu itu di Tembilahan, pasnya di Desa Simbar. Desa kecil saya itu Desa Simbar di Kecamatan Kateman. Tapi saya lahirnya di Blaras, umur 40 hari. Tempatnya di Sungai Batang namanya. Sekarang ini nama desanya Batang Sari. Tapi asli bapak saya itu tinggalnya di Desa Blaras Barat, sekarang namanya itu Telaga. Nama kampungnya itu daerah Telaga, pindah ke Sungai Batang. 40 hari usianya saya dibawa ke Simbar, pindah. Hijrah ke Simbar. Desa tetangga lah. Desa tetangga. Nah, kalau desa beda kecamatan. Jadi petani kelapa. Iya, saya petani kelapa. Saya dulu ketika bapak saya meninggal, saya diajari bikin gula,
merah, kata orang sana gula merah itu dari kelapa. Dari kelapa bukan aren ya, tapi dari kelapa. Saya diajari itu, saya harus bangun jam 3 subuh. Setiap hari? Setiap hari jam 3 subuh itu saya bangun, saya pergi ke kebun jam 3 subuh, menyadap kelapa, kata orang, ngambil niranya itu. Ya sebelum subuh saya sudah pulang ke rumah. Saya sholat subuh, nanti saya mandi, saya langsung ke sekolah. Itu usia berapa, Bang? Ya usia saya itu umurnya 11 tahun. Wah, 11, 12, 11 tahun lah. Iya. Itu selama 1 tahun lebih, hampir 2 tahun lah saya. Pandai manjat pohon kelapa. Wah, pandai Yo. Sekarang masih bisa nggak? Oh, sekarang ya masih bisa lah manjat pohon kelapa, cuman agak ngeri. Kalau dulu nggak ada. Di tempat saya itu kelapanya rendah-rendah. Nggak terlalu tinggi lah. Paling tinggi itu ketika itu paling tinggi 2 meter lah. 2 meter lah. 2 meter, tapi 2 meter tinggi juga. Iya, paling tinggi lah itu 2 meter. Karena kebun baru waktu itu ya, baru tanam. Usia kebunnya itu sekitar 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi Tribuners bisa membayangkan ya, pada waktu itu jam-jam 3 itu pasti masih gelap ya, jam 3, jam 4, seorang anak umur 11 tahun, dia manjat pohon kelapa. Iya. Sendirian? Sendiri. Nggak takut? Saya kan saudara saya kan ada berdua, saya sama abang saya. Saya di waktu pagi hari, abang saya itu di sore hari. Jadi kita bagi, kalau di sore hari dia tuh yang ngambil air nira. Air nira kelapa ini kan harus diambil 2 kali sehari, pagi dan sore. Kalau enggak dia basi. Jadi gitu, Mas Erwin. Luar biasa ya. Luar biasa. Mungkin waktu itu tetangga-tetangga atau temennya nggak ada yang nyangka ya, kalau ini anak yang manjat kelapa ini suatu hari nanti jadi orang nomor 1 di Riau. Iya, betul. Nah kemudian itu kan usia 11 ya. Iya. Kemudian sekolah. Nah, bisa cerita nggak sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah? Saya SD, SMP rata-rata relatif kan di kampung, ya, di kampung. Sudah SMA, ketika itu saya mau masuk SMA, tapi mama saya pingin saya ini sekolah agama. Saya masuk MAN Tembilan, waktu Madrasah Aliyah Negeri Tembilan, masuk di sana. Tidak lama saya di sana, cuma 4 bulan lah kalau nggak salah saya. Saya pindah ke Bukit Tinggi, ke pesantren. Pesantren sampai di sana, saya ya ada 2 tahun saya nggak pulang ke kampung. Kenapa? Ya pulang kan pakai ongkos. Ya jadi lebih baik saya sana belajar, tetap di sana, ibu saya kirim saya uang. Sampai selesai saya sana 3 tahun, saya lalu tamat dari sana, masuk sekolah, mau balik pulang kampung. Ibu saya bilang saya mau kuliah kira-kira di Jogja, ketika itu nggak dibolehin. Sudah itu saya mau kuliah umum juga dilarang oleh ibu saya, harus masuk sekolah agama, kuliah di agama di UIN. Ya masuk UIN. Saya ini anak yang penurut. UIN mana? UIN Pekanbaru, UIN Riau. Apa kata ibu? Apa kata ibu, saya turut aja. Nggak pernah saya neko-neko gitu. Ibu saya suruh ini, saya ini, suruh ini gitu. Nggak tahu, saya juga nggak pernah punya cita-cita jadi gubernur. Saya dulu cuma punya cita-cita ya jadi guru aja lah. Jadi guru. Ya selesai kuliah jadi guru, umpamanya nanti saya melanjutkan kebun. Orang tua kan punya kebun ya, nanti merawat kebun, gitu aja. Cerita saya sederhana, nggak pernah saya berpikir jadi apa. Tapi sambil kuliah, ketika itu saya lihat adik-adik saya juga sekolah, ibu saya butuh pembiayaan, saya jadi terenyuh, akhirnya saya cari kerja. Jadi kadang-kadang cleaning service. Iya, pernah saya jadi cleaning service di kampus. Bersih kampus, tanya iya, dia ngepel di kampus, nyapu kampus gitu. Pernah, itu saya lakoni sekitar 6 bulan lah. Karena saya tidak mau membebani ibu saya. Padahal itu udah lulus kuliah? Belum lulus, sambil kuliah. Sambil kuliah, lalu saya ketika itu berinisiatif, pernah di semester ketiga itu saya jadi kuli bangunan. Kuli bangunan. Wah, kuli bangunan. Lengkap ya, manjat kelapa, bersih. Jadi kuli bangunan itu saya lakoni ketika itu
teman-teman saya pulang kuliah, pulang karena kan libur semester itu kan, libur semester awal tahun, kan mau masuk semester 3. Saya ketika itu malas pulang kampung, tapi ibu saya suruh pulang kampung. Saya bilang nggak usah lah, saya di sini aja, saya mau cari kerja. Saya kerja ya ngaduk semen, ya ngecor, ya. Ketika itu saya jadi kuli bangunan, membangun ruko. Dari itu saya sudah punya pengalaman, oh cara aduk semen begini, besinya sekian. Akhirnya saya berikutnya ada orang yang menawarkan saya pekerjaan, tidak lagi sebagai kuli bangunan, tapi saya pemborong. Tapi sudah saya tahu, naik kelas. Nah, naik kelas, saya sudah tahu. Itulah awal jiwa bisnis saya muncul. Awal, jadi saya jadi kontraktor. Ketika itu berawal dari jadi kuli bangunan. Jadi kalau ditanya sekarang masih ingat ya campuran semen tuh berapa? Iya, masih lah ingat kita. Plester segala macam. Akhirnya saya dapat bangun ruko 3 pintu 2 lantai. Ya kira-kira ketika itu saya dapat untung sekitar 100 jutaan. Tahun 2002. Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Wah, waktu itu megang ya, 100 juta. saya sudah punya uang ketika itu, baru saya bikin perusahaan. Mulai jadi kontraktor swasta maupun pemerintah. Iya. Lama ya? Iya, lama. Jadi 2 tahun saya melakukan itu kan saya langsung tamat itu 2024 saya tamat kuliah. Langsung saya kawin aja. Karena saya sudah punya uang, punya mobil, punya rumah. Udah pede. Jadi saya relatively tidak membebani orang tua untuk kuliah. Dan ketika saya kawin pun saya sudah punya uang sendiri. Sudah pesta saya nanggung sendiri, semua sendiri, nggak ada. Iya. Terus Pak Gub, tadi kan perjalanannya menarik sekali ya, dari kecil manjat kelapa pernah, cleaning service pernah, kuli bangunan pernah. Pernah, iya. Apa yang sangat berkesan dari semua pengalaman itu sampai ada di titik ini, menurut Pak Gub? Yang paling berkesan di hidup saya bahwa kemandirian. Jadi yang bisa membuat kita itu survive adalah kemandirian. Iya, ibu saya mampu nggak membiayai saya? Mampu. Bukan tidak mampu, tapi saya rasa kasihan sama ibu saya karena harus menanggung 3 adik saya yang masih sekolah. Apalagi bapak nggak ada. Sehingga saya berpikir, oh saya nggak boleh membebani ibu saya dengan kehidupan saya. Maka rasa kasihan sama ibu, maka saya harus mandiri. Dan itu dibuktikan ya? Ya itu dibuktikan. 2 tahun aja sampai nggak pulang? Iya, saya 2 tahun. Itu pulang-pulang adiknya udah besar? Oh, udah besar lah. Nah, adik saya waktu itu sekolahnya di Bukit Tinggi, punya biaya juga kan, harus ngurus, ibu saya harus ngurus adik-adik saya. Ya, jadi Tribuners yang mungkin sekarang belum beruntung ya. Nah ini contohnya nih, Pak Gubernur Riau. Jadi mulai dari benar-benar bawah, sekarang sukses jadi orang nomor 1 di Riau. Terus Pak Gub, tadi kan udah sukses jadi kontraktor, udah mapan lah hidupnya sebenarnya. Kenapa mau masuk ke politik? Nggak cari masalah nih? Ya, saya terjun ke politik sih sebenarnya memang diajak oleh senior saya, Pak Lukman Edi ketika itu, yang mendidik saya ke politik. Nah, tahun 2009 saya coba tahun 2004 saya diajak Pak Lukman Edi nyalon. 2004 tuh nyalon anggota DPRD Provinsi Riau. Di bawah beliau. Beliau mundur ketika itu jadi sekjen, seharusnya penggantinya saya. Tapi karena saya masih muda, terlalu dini. Seharusnya saya umur 25 tahun udah jadi anggota DPR Provinsi. Oh iya? Iya, seharusnya. 2004. Tapi saya mundur ketika itu, saya serahkan ke seseorang, saya nggak jadi. Tapi 2009, saya coba keberuntungan itu, saya jadi anggota DPR. Di mana? Provinsi Riau. Jadi usia 29 tahun saya sudah jadi anggota DPRD Provinsi termuda ketika itu.
29 tahun. 29 tahun. Sekarang jadi gubernur 44 tahun. 44 tahun. 44 tahun. Iya, iya. Terus nyaman nggak di politik masuk jadi? Ya politik bagi saya sama aja ngelola bisnis ya. Punya tantangan, Ya, harus kreatif ya gitu. Sehingga bagi saya bisnis dan politik ya sama aja. buktinya sampai sekarang. Buktinya sampai sekarang. Sebenarnya saya kan jadi anggota DPR RI, sudah itu terpilih kembali jadi anggota DPR RI. Sebenarnya saya sudah tidak mendapat restu istri saya nih jadi gubernur. Jadi istri saya sudah melarang saya untuk janganlah jadi nyalon gubernur, apa yang mau kita cari. Tapi karena dorongan tokoh-tokoh, saya diminta oleh UAS juga untuk menata Riau dan beberapa tokoh, hasil diskusi itulah akhirnya saya maju sebagai gubernur Riau. Lebih kepada ingin berbuat untuk yang terbaik Riau, dan yang kedua memang ada dorongan dari tokoh-tokoh. Termasuk UAS, termasuk Ustadz UAS, Abdul Somad ya. Beliau memberikan pandangan kepada saya sehingga akhirnya saya maju sebagai gubernur. Dan menang. Alhamdulillah menang. Tapi memang saya dalam politik rasional. Ya. Artinya saya lakukan survei sebelum saya memutuskan, itu ada 3 kali 4 kali survei saya lakukan. Bagaimana? Mulai dari bulan Mei, ketika itu saya survei, bulan Mei, Juni saya survei, Juli saya survei, Agustus saya survei. Agustus lah saya memutuskan maju atau enggak. Maju. Jadi, dan Pak Gub, tadi kan udah cerita panjang lebar. Nah sekarang kita bicara Provinsi Riau. Riau ini kan ya daerah yang potensial, boleh dibilang kaya, banyak juga hasilnya. Pak Gub melihat Riau ini bagaimana? Apa potensi yang masih bisa digali? Dan ke depan kira-kira prioritasnya mau kemana? Secara potensi kita sangat potensi. Sementara begini ya, kalau kita lihat apa sih modal pembangunan? Yang pertama, modal kita jadi daerah maju itu yang pertama letak geografis. Yang kedua tentu sumber daya alam. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. 3 komponen ini tidak bisa dilepaskan. Riau berada di hinterland perdagangan dunia, di hinterland perdagangan dunia Selat Malaka, ya di jalur terpadat, salah satu jalur terpadat. Yang kedua, kita berada di sentra Sumatera. Kalau dilihat dari Sumatera, kita berada di sentra Sumatera, berarti di tengah-tengah benar. Sudah itu kita punya potensi alam yang bagus, ya artinya sumber daya alam, perkebunan, tambang, ya dan yang lain kita punya. Nah, tinggal memang sumber daya manusia yang mengelola yang handal. Maka tuh ke depan bagaimana tata kelola ini dengan potensi yang ada ditata dengan baik, saya rasa Riau bisa jadi maju. Kalau kita lihat saya melihat dari skala pertumbuhan 2 tahun belakangan ini, 2023 Riau tumbuh 4,3%, 2024 Riau tumbuh 3,5%. Artinya menurun. Ini tantangan dan cabaran kata orang Melayu, cabaran bagi saya bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi di Riau supaya ada distribusi finansial, distribusi keuangan yang merata di antara seluruh Riau. Menurut saya itu tantangan bagi saya dalam rangka memajukan Riau. Apa sih yang harus dikembangkan? Tentu hilirisasi. Nah, hilirisasi kita ada 3 potensi yang besar menurut saya. Selain itu ada sektor migas. Ini high teknologi, high modal, high risk, risiko, ya. Jadi mungkin ini agak berat untuk kita dorong lebih cepat, tapi ini secara pelan-pelan pasti. Yang kedua tentu part on paper, ya, di mana kita punya 2 perusahaan besar, ada April, ada Indah Kiat, ya, yang mengelola itu potensi yang besar menurut saya. Yang ketiga yang tak kalah penting adalah perkebunan. Perkebunan. Dan yang lain itu adalah sektor perikanan. Tapi hilirisasi yang ingin kita bangun adalah perkebunan. Bagaimana kita mendorong hilirisasi ini menjadi nilai tambah ekonomi bagi Riau, baik itu pendapatan daerah maupun tenaga kerja. Ya, karena angka pengangguran semakin tinggi. Kemarin saya lihat karena harga kelapa makin tinggi,
pasokan bahan baku berkurang. Itu kemarin ada kita tertinggi PHK 3.500 ada di sektor perkebunan, yaitu kelapa sambu. Karena apa? Karena bahan baku memang berkurang, karena ekspor kelapa bulat tinggi. Karena apa? Selama ini kelapa memang mahal, sebelumnya belum pernah terjadi seperti ini mahalnya. Nah, maka itu tantangan bagi saya di awal kepemimpinan ini. Saya ingin bagaimana tata kelola ini diperbaiki. Yang setidak-tidaknya bisa menyumbang tenaga kerja, sudah itu bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi. Tapi optimis ya? Optimis, saya optimis. Walaupun tantangan yang paling berat itu adalah tata kelola pemerintahan, keuangan pemerintah yang belum stabil, utang kita masih menumpuk, ya kita masih ada defisit anggaran, ya lebih kurang tunda bayar dan tunda salur itu sekitar 1,5 triliun. 1,5 sudah itu gaji pegawai yang belum dibayarkan sekitar 750 miliar, ya lebih kurang 2,2 triliun, belum lagi potensi setelah kita exercise pendapatan kita yang berkurang lebih kurang 1 triliun, maka lebih kurang defisit kita itu lebih kurang ya 3 triliun. 3 triliun. 3 triliun. Dengan potensi APBD kita cuma 8 sekian triliun, biaya pegawai aja sudah 4 triliun. Jadi nggak bisa kita berbuat tahun ini, tetapi dengan keterbatasan saya pingin teman-teman OPD meng-create dan menata kelola keuangannya supaya bisa stabil. Dan yang penting bagi saya tahun ini pendidikan terselenggara dengan baik, arus barang arus orang tidak pernah terhenti, maka itu jalan dan jembatan harus kita benahi bersama-sama sehingga tidak membebani masyarakat dengan biaya ekonomi tinggi. Oke Tribuners, itu tadi ngobrol seru kita dengan orang nomor 1 di Provinsi Riau, Gubernur Riau, Bang Abdul Wahid. Semoga obrolan tadi memberikan inspirasi untuk kita semua. Sampai bertemu dengan saya, Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Pekanbaru di topik gebrakan pemimpin berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bung Erwin. Terima kasih.